Shalom, salam hikmat, tetap jadi berkat. Dalam kesempatan kali ini kita akan meluruskan seseorang menurut iman Kristen. Baik teman-teman sekalian, dalam video kali ini saya agak sedikit kasihan sebenarnya dan juga sangat disayangkan ya. Seseorang yang mengaku mantan Kristen dan juga mungkin mantan pendeta, tidak lain dan tidak bukan adalah Agustan. Agustan tidak tahu kenapa dia meninggalkan kekristenan dan kemudian seperti menjadi singa yang dari hutan, kemudian keluar dan menyerang kandangnya yang lama dengan membabi buta. Kita tidak tahu ini didasari oleh apa, sakit hati dan juga mungkin tidak diperdulikan atau apa. Begitu sangat anarki, mencaci maki dan menjelek-jelekkan agama yang sudah dia tinggalkan dengan penafsiran yang akhirnya kita berpikir bahwa dia mungkin sekolah Alkitab di tempat yang abal-abal. Kenapa? Karena dia tidak belajar konteks, dia tidak belajar kata bahkan, dan dia tidak mengerti apa bahasa dari sebuah puisi atau hikmat. Nah, dalam kesempatan kali ini dia memposting di dalam channelnya bahwa ada seseorang yang membalas kepada dia dengan sebuah kalimat yang ini cukup sangat merendahkan agama yang lain yang berbeda, yakni bukan agama dia. Dia berkata bahwa menjadi Kristen itu gampang, harus menyingkirkan akal sehat, lebih mendengarkan perkataan Paulus daripada perkataan Yesus. Pintar menghujat, pandai asumsi. Tampaknya dia butuh kaca yang besar untuk ada di rumahnya, dan rumahnya harus lebih banyak kaca. Kita bisa melihat siapa yang sering menghujat, siapa yang pintar menghujat, siapa yang pandai asumsi. Kalau dia menggunakan akal logika, please pakai kaca. Dia menyebutkan di dalam titik yang berikutnya itu kosong, dan titik yang berikutnya itu diisi oleh Agustan, dan dia berkata tukang selingkuh. Nah, teman-teman, dia menambahkan untuk syarat menjadi Kristen itu gampang, tukang selingkuh. Dan saya rasa dia sebagai mantan Kristen, apakah itu dulu termasuk dia? Ya, itu perlu atau patut kita pertanyakan juga teman-teman ya. Jangan sampai dia sedang berbicara atau curhat tentang masa lalunya dia. Jelas di dalam Alkitab atau di dalam kekristenan tidak ada satupun anjuran atau tidak ada satupun arahan yang dimana kamu harus wajib untuk selingkuh. No. Apalagi dia bawa-bawa tentang ayat Alkitab yang di dalam Amsal 7 ayat 18 dan 19. Saya rindu teman-teman, saya membacakan semua ayat kepada teman-teman supaya teman-teman menjadi cerdas dan tidak menangkap apa kesalahpahaman yang diberikan oleh Agustan ini yang katanya ngakunya mantan pendeta, tetapi tidak ada gereja yang mengakui dia. Dan kemudian kita tahu dia mungkin sekolah di STT yang abal-abal, bahkan mungkin sampai sekarang sekolahnya udah nggak ada lagi gitu ya. Nah teman-teman, kita akan baca Amsal 17. Mari kita baca sama-sama. Ayat yang pertama, Amsal 7. Hai anakku, berpeganglah kepada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu, tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing, yang licin perkataannya. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Pada hari ini telah kubayar nazarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapati engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir.
pembaringanku telah kutaburi dengan mur dan gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak ada di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Kemudian sekantong uang dibawanya. Ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia, seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Karena rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menuju ke ruangan maut. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan maut. Teman-teman sekalian, bisakah kamu melihat di sana bahwa Alkitab menganjurkan untuk kita berselingkuh? Tentulah kita bisa melihat ada sebuah kedunguan di dalam berpikir atau bahkan hanya sekedar membaca. Tidak dapat mengambil makna, apalagi kebenaran. Kita bisa melihat apa yang dikatakan Agustan di dalam teksnya. Dia menambahkan di dalam nomor 5, tukang selingkuh. Teman-teman, bagaimana mungkin kita bisa melihat ini sebagai sebuah anjuran kemudian untuk kita selingkuh? Bagaimana mungkin kita melihat itu, teman-teman? Padahal ini hikmat yang dikatakan oleh Salomo, agar dikatakan pada ayat yang pertama dan yang kedua dijelaskan bahwa berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Kemudian ayat 4 dikatakan bahwa, sampai dengan ayat yang kelima, bahwa katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian, dia itu sanakmu. Atau kita harus melekat, ya, seperti saudara yang melekat, supaya kita berpengertian. Ayat kelima, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang. Jadi memang hal ini berbicara mengenai seorang taruna. Dia melihat ketika sewaktu-waktu aku melihat kisi-kisi dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tidak berpengalaman. Nah, teman-teman, kita bisa melihat Alkitab dengan jujur memberikan contoh bahwa ada orang-orang yang tidak berpengalaman. Dia menghampiri atau memberi dirinya untuk dipengaruhi, jatuh di dalam dosa perzinahan, jatuh di dalam dosa-dosa prostitusi. Nah, kita bisa melihat, maka di sini dikatakan harus berpegang kepada perintah Tuhan. Jangan kita menyimpang atau memberikan diri kita kepada perempuan jalang. Dan perempuan jalang itu berusaha menggoda supaya dia mengambil, supaya dia merasakan anak-anak muda. Bahkan dia berkata, dia merayu dia dengan mulut bibir manisnya. Tetapi Alkitab katakan, dia adalah jalan menuju kepada dunia orang mati. Artinya, kita pasti sengsara kalau kita mengikuti perempuan-perempuan jalang itu. Atau dalam hal ini mungkin wanita nakal. Ya, teman-teman tahu itu. Nah, maka kita tidak boleh melakukan itu. Ini pandangan daripada Salomo dengan hikmatnya ketika dia tahu bahwa anak-anak muda banyak sekali yang jatuh ke dalam dosa prostitusi. Maka akhirnya akan berakhir yang sangat-sangat tidak enak, teman-teman. Itu poinnya. Bukan kemudian orang Kristen boleh selingkuh. Come on. Marilah kita membaca secara utuh. Setelah teman-teman membaca, ya, mengingatkan kepada semua anak-anak muda, taruna-taruna muda, supaya kita semua berpengertian. Salah satunya untuk menangkal segala godaan prostitusi atau perempuan-perempuan jalang, ya. Baik juga demikian juga perempuan, ya, baik laki-laki maupun perempuan, kita punya godaan yang sama mungkin. Maka Alkitab katakan berpegang kepada hikmat, jaga dia seperti bola mata kita. Itulah yang membuat kita harus menghargai diri kita, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka dosa tidak boleh melekat, dan kalau dosa itu melekat, kita meninggalkan hikmat. Maka ayat yang terakhir dikatakan, banyak orang yang gugur dan ditewaskan oleh dosa itu, oleh kelakuan itu. Dan sangat besarlah jumlah orang-orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan menuju kepada orang mati, yang turun menuju ruang maut. Kita tahu endingnya gimana.
bukan tentang kamu selingkuh. Tolong ininya dipakai. God bless you teman-teman. Tetap jadi berkat, tetap berhikmat. Bye-bye.